warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin hadirin yang dimuliakan subhanahu. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu. Pagi kita bisa menghadiri, kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju tempat yang mulia ini. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, tentunya sedekat apapun jarak rumah kita dengan tempat belajar agama, itu akan terasa berat. Dan sungguh sejauh apapun jarak rumah kita dengan tempat belajar agama, ketika Allah berikan pertolongan kepada kita, maka sungguh akan terasa ringan. Maka ketika kita coba sedikit menilik dalam khutbatul hajah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam khutbatul hajahnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam melaksanakan, dalam menjalankan ibadah, kita itu butuh pertolongan Allah. Jadi nalikani kula lan panjenengan sedaya niki melaksanakan ibadah, kita itu butuh yang namanya pertolongan dari Allah. Dan ketika manusia terjatuh dalam dosa, kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sejatinya kita itu berkutat pada dua hal ini. Butuh pertolongan dari Allah dan butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Butuh pertolongan dari Allah agar kita bisa menjalankan ibadah. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf dan kesalahan kita. Karena al-insan makanun nisyan wal khata, tempatnya salah, tempatnya lupa. Dua hal ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas selanjutan dari kitab Adabul Mufrad, yang dimana disebutkan mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya yang lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang cermin, sejatinya kita itu cermin bagi saudara kita. Nek ana wong ngaca ya awak dhewe iki gambaran saudara kita yang lain. Kita bahas hadis yang pertama, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, al mu'minu mir'atu akhihi,
bahwasannya seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fiha aiban aslahahu, apabila dia melihat aib saudara, aslahahu, maka dia memperbaikinya. Kami ulangi, al mu'minu mir'atu akhihi, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fiha aiban aslahahu, apabila dia melihat aib pada diri saudaranya, aslahahu, maka dia akan memperbaikinya. Mari kita bahas. Pembahasan ini akan nanti. Pembahasan pertama kita bahas nih, bagaimana mukmin itu menjadi cermin bagi saudaranya. Seperti apa sifat cermin ini, sehingga kita bisa memahami hal ini dengan benar. Yang pertama, ketika kita melihat cermin, ya, insya Allah kita nggak pernah lepas dari yang namanya cermin. Apalagi ibu, ya, bapak-bapak demikian, kita nggak akan lepas dari yang namanya cermin. Cermin itu akan menampakkan rupa hanya saat kita berada di depannya. Nek awak dhewe nggak ngoco ya ora ning cermin iku. Nek awak dhewe ngoco ya iku gambar awak dhewe. Artinya apa? Ketika kita bercermin, maka gambar diri kita tampak di cermin. Gambar itu akan hilang kita berada dari cermin. Artinya apa? Itu menutup yang kurang indah saat beralih dari cermin itu. Ketika kita bercermin, masya Allah kelihatan semua. Ketika kita nggak di depan cermin, sudah ada yang bersisa di cermin itu. Maka sejatinya seorang mukmin ketika dia cermin saudaranya, engkau menasihati saudaramu ketika ada dia dan hanya engkau dan dia. Tujuannya cermin itu apa toh, Pak? Melihat diri kita, jane awak dhewe iki kurange opo sehingga dibenahi. Bener nggak? Kita bercermin kan itu tujuannya. Kocok awak dhewe bercermin. Tujuannya apa? Agar kita tahu bila nek ono kurange awak dhewe benahi, wes kita pergi. Lah, kita yang sebagai cermin bagi saudara kita, ketika melihat aib yang ada pada saudara kita, nasihati dia dengan 4 mata. Ketika dia pergi, ya wes, nggak kita sampaikan pada siapapun terkait aib yang ada pada diri saudara kita tadi. Engkau cermin bagi saudaramu. Ketika dia tidak ada, kita berusaha untuk menutup aibnya. Tetapi ketika dia di depan kita, dia bercermin, kita perlu sampaikan, ini loh kekurangannya, ini loh ininya. Dan ini salah satu hal yang hendaknya kita perhatikan. Betapa banyak seorang yang bukan lagi jadi cermin bagi saudaranya. Ketika melihat aib bukan dinasihati 4 mata, tapi justru diobral sebagai berita. Disampaikan di sana sini, naudzubillah. Bukan niat yang baik yang diharapkan, tapi justru menyebar fitnah, ghibah dan semisalnya. Engkau adalah cermin bagi saudaramu. Maka ketika ada aib yang ada pada saudaramu, sampaikan kepadanya langsung. Jika memang niatmu adalah mencari sebuah kebaikan. Saudara kita lebih menerima, Pak. Karena sejatinya dia bercermin.
kaya apa sih kurangku? Ya, seperti apa kekurangan dari saya? Makanya kita berusaha. Ya, jadi sebagai cermin bagi saudara kita, kalau ada saudara kita minta nasihati, nasihati dia. Tentunya dengan 4 mata, sebagaimana cermin tadi. Ya, jangan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang naudzubillah justru ngerasa nironor ini. Kita tahu bersama tentang bahaya ghibah, dan kita tahu bersama apa sejatinya ghibah itu. Ketika Abu Hurairah, ya, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menyebutkan, Rasulullah pernah bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apakah ghibah itu? Maka sahabat-sahabat menjawab, huwa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka apa jawab Nabi? Dzikruka akhaba bima yakrahu. Di mana engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu yang hal itu dibenci oleh saudaramu saat dia tidak hadir. Makanya sifat cermin, yaitu tadi ketika ada saudara kita bercermin, apa yang kita sampaikan? Bukan malah ghibah. Kita sadari bahwa al-insan manusia salah, tidak ada yang sempurna. Gak ada manusia yang sempurna. Ma'asyiral muslimin, sebagai cermin untuk saudara kita, maka ketika ada kekurangan sampaikan. Karena ketika dia bercermin, dia ingin menjadikan dirinya lebih baik. Ini yang pertama, sifat cermin. Kemudian yang kedua, sifat cermin itu adalah menampakkan sesuatu dengan jelas. Nek apik yo tampilnya apik, nek elek yo tampile elek. Bener ya? Nggak mungkin ono cermin awak dhewe rambutnya acak-acakan kemudian bercermin langsung dadi. Maka inilah sifat kita sebagai cermin. Al-mu'min mir'atu akhihi. Kita itu cermin bagi saudara kita. Dan kita ingat bersama bahwasannya sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Saudaramu adalah, ya, yang dikatakan saudaramu itu dia yang membenarkanmu kalau kamu benar, mengingatkanmu kalau kamu salah, bukan yang selalu membenarkanmu. Paham ya? Lah kita sebagai cermin juga demikian. Nek ono bener ya sampaikan, nek salah ya sampaikan salah. Karena sifat saudara yang baik itu sodikuka man sodakoka. Nek bener ya disebut bener, nek salah ya sebut salah. Jangan sampai ya sodakoka, apapun yang dilakukan saudara kita, kita selalu membenarkan. Itu namanya kita menjerumuskan saudara kita pada jurang kebinasaan. Ini kan sifatnya cermin. Jadi nek bahasane nek rambutnya acak-acakan ya ketok acak-acakan. Nek trairung sisiran ya ketok durung sisiran. Maka itu yang hendaknya kita lakukan. Ya. Terkadang kita dapati nek kental masih salah dibelo. Padahal sesama mukmin. Nek konco kental dibelo, nek patek kental, wah, jangankan kok bener wong salah wae kenek. Jangankan kok salahe oke, salah titik wae wis dadi gede. Ya, mari kita muhasabah. Ya, sudahkah kita menjadi seorang mukmin yang disebutkan oleh baginda Rasulullah mir'atu akhihi, menjadi cermin bagi saudaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan cermin itu Pak bisa menampakkan sesuatu yang bener ketok bener, salah ketok salah, nek cermine iku bersih. Bener? Nek cermine iku rusuh, cerminnya itu kotor, bisa nggak menampakkan sesuatu sesuai aslinya? Artinya apa? Di sini ada pelajaran penting bagi kita semuanya. Ketika engkau mencari cermin, carilah cermin yang bersih. Ketika kita mau tahu bagaimana sejatinya kita, maka gunakan cermin yang bersih. Ketika kita ingin tahu seperti apa jati diri kita, sebenarnya sikap kita, maka cari cermin yang bersih untuk bercermin itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah selayaknya kita yang dijadikan sebagai cermin itu tidak akan mampu membersihkan atau tidak akan mampu menyampaikan sesuatu yang benar itu benar, salah itu salah, ketika kita juga masih berkutat dengan dosa. Jadi dua hal ini, ketika kita menjadi cermin, gak akan mampu kita bersikap objektif ketika kita masih penuh dengan dosa. Sebaliknya, ketika kita sedang bercermin, ketika cermin yang kita gunakan salah, maka yang ada kita akan banyak terjerumus dalam kebinasaan. Karena cermin tadi tidak memberikan sesuatu yang benar, tidak menyampaikan apa adanya. Sehingga kadang terjadi sodikuka, temanmu yang tadi kamu lakukan, membenarkan semua yang kamu lakukan. Benar salah gak popo. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ini jangan sampai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Padahal kita tahu dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, jangan kamu menzalimi. Wala yakhzuluhu, jangan menelantarkannya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh menipu. Makanya ketika ditanya, ketika kita sebagai cermin, ya jangan menipu saudara kita. Jangan menipu. Kan kadang sifatnya awak dewi selaku orang yang bercermin, iku senenge dipuji, ra seneng dielekno. Leres mboten? Awak dewi nek dipuji ku seneng, tapi nek dielekno kadang nggak terima gitu loh. Padahal sudah diingatkan, sudah 4 mata. Ya, kadang-kadang demikian. Makanya juga ini nasihat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian, hati-hati dengan pujian. Hati-hati dengan pujian. Karena kebanyakan orang itu senang dipuji, padahal dengan pujian itu dapat menghancurkan, membinasakan dia. Hati-hati sekali. Tapi ya itu tadi, kebanyakan orang lebih suka dipuji daripada diingatkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, yang namanya cermin itu akan menampakkan sesuatu sesuai dengan kondisinya. Nek apik ya disebutkan apik, nek elek ya diarani elek. Artinya apa? Kalau sifat pertama tadi kita sebutkan, sifat cermin itu ada ketika orangnya bercermin, dan ketika tidak bercermin tidak ada. Maksudnya ketika orang itu ingin melihat dirinya, ya disampaikan seperti apa? Dalam artian menasihati itu 4 mata antara dia dengan kita. Dan kita tidak membeberkan kekurangannya kepada orang lain. Paham ini?
Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua tadi, sifat cermin itu menyampaikan, menyebutkan apa adanya bagi orang-orang yang bercermin. Nek ono apik ya disampaikan apik, nek elek ya disampaikan elek, enggak ono sing ditutup-tutupi bagi cermin itu. Artinya apa? Ya, termasuk ada sambungannya dari yang pertama. Kalau dia baik ya sampaikan kalau itu baik. Kalau itu buruk, sampaikan itu buruk, tapi dengan 4 mata. Paham? Jelas ini? Itu yang harus kita lakukan, cermin ini. Jangan sampai ketika ada elek, nek bener awak dhewe sebut bener, nek elek awak dhewe sebarkan pada yang lainnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Mungkinkah ini terjadi? Sangat mungkin. Karena ingat, salah satu organ tubuh kita yang gampang berbolak-balik itu hati. Gampang sekali berbolak-balik. Sehingga nggak menutup kemungkinan yang saat ini kita menjadi cermin, bener-bener pengen nek bener sampaikan bener, nek salah sampaikan salah kepada orangnya langsung. Next 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, belum tentu kondisi kita seperti itu. Ya, belum tentu. Betapa banyak ya suatu yang tidak layak disampaikan justru menjadi konsumsi publik. Kenapa? Karena dia tidak mampu menjaga aib saudaranya. Makanya jadilah cermin yang baik. Jadilah cermin yang baik untuk saudara kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, cermin itu nek bener sampaikan bener, nek salah sampaikan salah. Tetapi dengan kalau salah itu sampaikan hanya 4 mata. Paham ya? Jangan sampai disampaikan kepada yang lainnya. Disebutkan Al-Fudail rahimahullah, beliau berkata, al-mu'min, wong mukmin niku yasturu wayan sohu. Dia menutupi aib saudaranya dan menasihatinya. Wal fajir, dan orang pelaku maksiat itu yahtiku wa yu'ayyiru, ya, membuka aib dan mencela. Kira-kira kita termasuk mukmin apa fajir? Kalau kita mengatakan diri kita beriman, maka tutuplah aib saudaramu dan nasihati dia. Jika itu suatu aib seperti sifatnya cermin, tutup aibnya untuk orang lain, nasihati dia. Ya, segera nasihati dia, karena nasihat itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita. Bukan malah diobral sana, diobral sini. Dan hati-hati ya ikhwah, hal ini ya, sifat suka membuka aib dan mencela ini tidak hanya orang-orang yang tidak ngaji, kadang yang sudah ngaji juga terkena penyakit ini. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi ma'asyiral muslimin, sifat seorang mukmin itu yasturu wayan sohu, menutup aib saudaranya dan menasihati. Bukan hanya ditutup gak dinasihati loh ya, ditutup aibnya dan dinasihati sebagaimana sifatnya cermin. Kalau ada aib ya disampaikan, ini loh aibnya, iki kurang pas, ayo dipasno. Ya, iki bajune kurang rapi, ayo dirapekno. Itu kan sifatnya cermin. Disampaikan kepada orangnya langsung, bukan ke orang lain. Kalau ke orang lain apa manfaatnya bagi dia? Nggak ada. Ya. Dan ini juga sekali lagi ma'asyiral muslimin, nasihat kami, nek ono dulure awak dhewe trae nggak pas. Ya, dia melakukan suatu hal yang melanggar syariat, ingatkan dia. Ya, ingatkan dia dengan hikmah wal mau'idatil hasanah. Karena tabiat sifat mukmin itu ya ini, ya, menutup aibnya kepada orang lain dan berusaha untuk menasihati dia.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas poin yang ketiganya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat cermin berikut bahwa cermin itu menampakkan kecil apapun pada kita bercermin sekecil apapun itu aib itu yang enggak pas disebut ya. Jadi kita akan tahu mana yang tidak pas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lah inilah manfaat cermin, menampakkan sesuatu bahkan yang sulit atau bahkan kita sendiri tidak tahu. Artinya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang nek awak dhewe ngrayai jithok iku gak ngerti, Pak. Ono salah apa ora sih jane awak dhewe iki? Ono kurange ora sih jane awak dhewe iki? Bener enggak? Yang tahu kita itu kadang keluarga kita, teman karib kita, istri kita. Tapi sayangnya awak dewe jarang mbok yo aku dinasihati. Bukankah salah satu hakul muslim alal muslim wa idastan sohaka, apabila dia minta nasihat padamu, nasihati. Pernah nggak kita duduk dengan mbok yo aku dinasihati ngono tahu ora? Pernah nggak kita duduk dengan saudara kita, dengan ustadz mbok yo aku dinasihati tat. Mas mbok yo aku dinasihati, jane aku selama ini kurang. Karena kalau kita sendiri lihat, kita kan kadang-kadang nggak ono kurang itu, Pak. Tapi coba kita bercermin, ya, tanya pada orang-orang di sekeliling kita, sebenarnya kita kurangnya apa? Itu akan kelihatan semuanya. Yuk kayak gampangan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jenengan mau Quran nemu ora. Mbok di piye wae ya bener. Ono ngorek. Koyoke bener kabeh niku. Ya itu ya kurangi enggak ono salah ya. Wis bener kabeh sing awak dhewe lakoni itu. Padahal dalam hadis Rasulullah benar-benar mengingatkan kita yang hendaknya mungkin kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Faidastan sohaka fansohlahu. Apabila ada saudaramu minta nasihat kepadamu, nasihati. Sayangnya sekali lagi awak dewi itu kurang untuk minta nasihat. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, mintalah nasihat. Minta nasihat pada orang-orang terdekat kita, karena mereka tahu betul, Pak. Tapi mereka kan kadang-kadang ya meneng toh. Kebiasaan kita, cara bicara kita. Maka Masya Allah beruntunglah ketika antum semuanya, panjenengan semuanya ini masih ada yang mengingatkan. Dengan 4 mata itu, artinya dia menginginkan kebaikan pada diri kita. Aja malah muring-muring iki. Ya, tapi ya ini kuwi menungso iku nek dielingno kadang-kadang gak patek seneng, tapi nek dipuji Masya Allah. Nek dielingno jane ya aku gak ngono iki, gak ngono, sampeyan ae gak ngerti ngono. Tapi nek dipuji ya terayo aku. Masya Allah. Ini banyak terjadi pada manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ketika kita ingin menjadi pribadi muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang lebih baik, bercerminlah. Bercerminlah. Tetapi ingat, cari cermin yang bagus. Cari cermin yang baik.
Ojo cermin sing rusak sing jenengan pakai. Ojo cermin sing bleret sing jenengan pakai. Cermin bleret iku piye, Pak? Cermin sing wis nggak ngetok gambare panjenengan iku lho, aja digawe. Maksudnya apa? Cari teman-teman yang baik. Karena teman kita, saudara kita itu cerminnya kita. Ini pengingat kita semuanya. Bukankah kita diingatkan? Ya. Rasulullah pernah bersabda, la tusahib illa mu'minan, jangan kalian bergaul gelek konco kental kecuali dengan orang-orang yang soleh. Paham ya? Sehingga apa? Ketika kita bercermin bener-bener ketok. Kalau cermin kita sudah burem, jenengan pakai ngaca ya di akhirnya. Kalau saudara kita bukan orang-orang yang baik, teman karib kita bukan orang-orang yang baik, yang terjadi seperti tadi yang kita sebutkan. Sedekah apa wae sing jenengan lakoni dibenerno. Enggak apa-apa. Akhire sing rugi panjenengan sendiri. Ya. Makanya coba nanti dibuka surat At-Taubah ayat 119. Surat apa? At-Taubah ayat 119. Di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ada yang coba buka? At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Coba dibaca terjemahnya salah satu. Ini monggo. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Sehingga ketika ada aib pada dirimu disampaikan, mas iki aib, mas iki gak bener, mas seharusnya seperti ini. Jangan sampai seperti tadi kita sebutkan, wis kabeh apa sing awak dhewe lakoni dibenerni. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah mengingatkan kita semuanya. Hendaknya engkau bersama orang-orang yang benar. Hendaknya engkau bersama orang-orang yang jujur. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi sifatnya cermin itu demikian. Sifatnya cermin ya seperti tadi kita sebutkan. Kemudian berikutnya sifat cermin. Sifat cermin yang berikutnya adalah cermin itu menampakkan diri kita sendiri, bukan gambar orang lain. Maksudnya apa? Bapak Ibu, kita ingat hadis Rasulullah, muslim satu dengan yang lain, mukmin satu dengan yang lain ibarat seperti apa? Satu tubuh. Kita dengan saudara mukmin yang lain itu seperti satu tubuh, Pak. Maka jangan sampai satu tubuh ini bukan memperbaiki tapi saling menjatuhkan. Gak ono ceritane lho koyok ngono. Yang namanya satu tubuh itu satu sakit yo kabeh ngrasakno sakit. Maka seorang mukmin dengan ikhlas, dengan niat yang tulus menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Jadilah cermin yang baik, jadilah cermin yang benar. Sebagaimana hadis Rasulullah tadi, mukmin satu dengan yang lain seperti apa tadi? Cermin bagi saudaranya. Yang kita inginkan adalah kebaikan, yang kita inginkan adalah perbaikan. Sungguh disayangkan bila muslim satu, mukmin satu dengan yang lain
bukan saling menasihati tapi saling menjatuhkan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bukan ingin suatu perbaikan tapi sesuatu yang malah menimbulkan permusuhan. Mukmin itu seperti satu tubuh, kal jasadil wahid, kata Nabi, seperti satu tubuh. Bahkan Nabi menyebut kal bunyan, seperti satu bangunan, satu dengan yang lain saling menguatkan. Maka sekali lagi ketika ada aib pada saudaramu, ada kekurangan pada saudaramu, niatkan dengan ikhlas kita ingin memperbaiki karena ini satu tubuh. Niatkan ingin perbaikan, ma'asyiral muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat dan hadis yang menyebutkan kalau kita ini ibarat satu tubuh, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, matsalul mu'min, ya, matsalul mu'minin, perumpamaan seorang mukmin, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Perumpamaan bagi orang mukmin dalam kecintaan, kasih sayang dan belas kasih mereka seperti satu tubuh. Idashtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad. Apabila ada satu anggota tubuh yang terasa sakit, maka seluruh tubuh yang lainnya ikut merasakannya. Bila saudaranya dalam kesalahan, dia pun ikut memikirkan bagaimana kondisi saudaraku. Cermin kita itu. Maka yang ada saling menasihati, bukan saling menghibai. Tapi enak ndi Pak, nasihati karo ghibah. Sing luweh gurih sing ndi? Ghibah, pomene ana kompore, ana uyahe plus lengone, tambah mateng kowe iki. Terus ana sing ngipasi pisan. Wah, lengkap wis. Bukan nasihat yang disampaikan. Inilah yang kita sayangkan saat ini. Ketika ada saudara kita memiliki niat baik, ya, dan kalau memang yang ditempuh jalan yang kurang benar, nasihati. Nasihati dia. Ojo digibai tapi langsung nasihati ning orangi. Itu kalau niat kita adalah perbaikan. Kita itu kurang mampu menghargai orang lain, Pak. Kita itu kadang kurang mampu mengapresiasi orang lain, bahkan kepada anak kita. Pak, nek anak jenengan salah, anak jenengan berbuat perilaku A, tapi jalannya salah. Apa yang jenengan lakukan? Ada anak jenengan mungkin, ya, senang dengan sholat, senang sholat, kemudian jam 09.00 sholat duhur. Apa yang jenengan lakukan? Dinasihati. Yang benar, apresiasi semangatnya ibadah, nasihati salai. Alhamdulillah semangat ibadah, tapi jalannya sing salah karena dia belum paham. Nah, tugas kita jangan langsung dimarahi. Kadang-kadang kita demikian. Ada saudara kita yang mungkin bersemangat melakukan suatu amalan yang mungkin ya hal itu jalannya, caranya yang salah, kita hanya mengomentari salahnya. Coba diapresiasi, jane iki semangatmu ku apik, tapi calane kudu bener. Ngene lho carane. Itulah hikmahnya. Ya. Sehingga dia enggak mutung langsung, ya, sehingga dia tidak langsung mutung. Kadang ini tidak kita miliki, Pak. Ya.
istrine jenengan masak kasinen, jenengan wis dimasakno akeh, masak sayur kasinen, goreng iwak kleginen. Jenengan ati piye? Apa langsung dikomentari kabeh? Wah, enak kabeh ini. Apresiasi, Masya Allah, masakannya luar biasa. Ngono lho. Ini kan seharusnya yang kita lakukan, yang benar ya dibenerno, diberikan apresiasi, yang salah diluruskan. Paham ya? Karena kita itu ibarat satu tubuh. Ya. Jadilah cermin yang benar-benar bersih, nggak buruk tadi. Ya, menampakkan tubuh kita sendiri. Ini kita bercermin dan kita sebagai cermin, ini ibarat satu tubuh loh Pak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin berikutnya. Sifat cermin. Sifat cermin itu hanya menampakkan bagian tubuh yang ada di hadapan cermin saja. Maksudnya apa? Mungkin nggak Pak, jenengan pakai baju bercermin, sing nampak ning gene cermin, ya, yang nampak di dalam cermin kaosnya dalaman awak kiri. Mungkin? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya. Kita bercermin pakai songkok, yang kelihatan songkok kita atau rambut kita? Inilah yang harus kita pahami. Di antara sifat cermin hanya menampakkan bagian tubuh yang langsung ada di hadapannya, tidak pernah menampakkan anggota tubuh yang ada di balik baju. Lah, maka jika kita memang ini cermin, apabila Anda bercermin, maka aib tubuhmu yang tertutupi baju tidaklah nampak pada cermin. Maka ketika ada saudara kita, ya, dalam menasehati, sampaikan sesuatu yang zahir, ra usah ngomentari atine uwong. Ya. Perkara yang tidak ketahui jangan dikomentari, Pak. Jangan mengomentari perkara yang tidak nampak. Kita itu masih sering percaya dengan qila wa qala. Paham maksudnya ya? Ono koncone awak dhewe wong e kok ngene. Ono eko ngomong wong e kok ngene. Awak dhewe sik gampang percaya. Kita masih gampang percaya itu. Padahal masih qila wa qala. Dan luwih ekstreme maneh qila wa qala iku disebarno ngetan ngulon ngalor ngidul. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kami ingatkan, berhati-hatilah. Kita teringat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah menegur Usamah radhiyallahu an yang membunuh seseorang yang zahir lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ono wong sing lahirnya zahirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dikatakan aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Apakah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun masih saja engkau membunuhnya? Dan tatkala Usamah menyampaikan alasannya bahwa dia telah menilai hati orang yang dibunuh itu dengan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia mengucapkan hanya karena hatinya takut ditebas oleh pedang. Dia mengucapkan itu hanya di lisan saja, soalnya wedi, khawatir ditebas. Lalu mendengar hal itu, ya, alasan Usamah tadi, Rasulullah pun menegurnya, afala saqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla.
Sudahkah engkau membelah dadanya hingga engkau tahu apa yang ia benar-benar mengucapkan dengan ikhlas atau tidak? Paham ya? Sifat cermin itu ini, Pak. Yang nampak sajalah. Jangan mengomentari hatinya orang. Ono wong salat Allah, salat paling yo ngelek ora, gak boleh. Wah, wong jilbaban ya jilbaban, tat mendekati pilkada kok gak pilkada ya ora jilbaban, gak boleh. Paham ya? Nah, ini kadang masih terucap di lisan saudara-saudara kita. Ya. Kadang masih terucap di lisan saudara-saudara kita, jangan menilai seseorang melebihi kapasitas kita sebagai cermin ini. Apa ya sampean wis belah dadane sehingga ngerti iku guru wayah ngono tok. Lah biasane ojo menilai biasane kan gitu. Kita nggak tahu kan orang itu sudah dapat hidayah atau belum. Paham ya ini? Itu yang sering kadang-kadang wayah ngono ku, Pak. Ya. Wayah pemilu ono songkoan wala songkoan watrayate. Nah, jangan. Saya pernah jalan-jalan sama murid ya. Enggak di pondok tapi salah satu jamaah juga jalan-jalan. Kita nyapa orang. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Kita ketemu orang salam. Kata yang dibonceng, "Ustaz, jenengate nyalek dah." Loh, iya kok kabeh disalamin. Nah, padahal niat kita adalah menyebarkan salam. Dan nyapa to nyalek kan gitu. Inilah ma'asyiral muslimin. Maka jangan menilai seseorang. Ini loh, hatinya orang kita kan nggak tahu toh, Pak. Kalau dohirnya seperti itu ya kita katakan ya Masya Allah. Ya. Makanya jangan sekali-kali, ini kadang terjadi ono saudara kita berangkat ke masjid ya, dengaren paling yo, jangan. Ya. Jangan menilai sesuatu yang tidak nampak. Ya. Dan ini peringatan bagi kita semuanya untuk berhati-hati. Jadilah cermin yang bening, jangan jadi cermin yang butek. Sehingga 5 hal yang tadi kita sebutkan benar-benar bisa kita laksanakan. Kita ini cermin bagi saudara-saudara kita. Dan poin yang terakhir bahwasannya cermin itu menampakkan bagian tubuh yang ada di cermin saja. Wis itu seharusnya kita lakukan. Termasuk ini juga kita hati-hati terhadap berita-berita yang masuk kepada kita. Iku lo jarine ngene. Jangan gampang percaya. Ya, jangan gampang percaya. Ya. Karena orang yang berbicara kila wa qala ning ono apa-apa kemudian lepas tangan. Paham nggih? Kita berhati-hati dalam masalah-masalah tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu mir'atu akhihi, bahwasanya mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Wal mu'minu akhul mu'min, dan muslim itu saudara muslim yang lain, atau mukmin saudara mukmin yang lain. Yaqufu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Ia mencegah atas saudaranya dari kebinasaan dan ia berusaha menjaganya dari arah belakangnya. Sifatnya seorang mukmin. Perhatikan, dia adalah cermin saudaranya. Dia adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Dia mencegah atas saudaranya dari kebinasaan. Makanya ketika kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang unsur akho kaldoliman au mazluman, tolonglah saudaramu yang dolim atau yang didolimi. Tolonglah saudaramu unsur akho kaldoliman, tolonglah saudaramu yang berbuat dolim au mazluman atau yang didolimi.
Saat itu juga sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang dizalimi jelas akan kita bantu. Lah ini orang berbuat zalim, gimana kita membantunya? Apa kata Nabi? Pegang tangannya, cegah dia dari kezaliman, maka engkau telah menolongnya. Paham? Jadi ketika dia memang saudara kita, saudara mukmin kita, jika dia berbuat kezaliman, tolong dia dengan jalan apa tadi? Mencegahnya dari kezaliman itu. Inilah sejatinya seorang mukmin, mencegah saudaranya dari kebinasaan. Ya, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat kezaliman atau yang sedang dizalimi. Kalau dia berbuat kezaliman, kita menolongnya dengan cara apa tadi? Mencegahnya dari kezalimannya. Hentikan dia. Ya, hentikan dia dari kezalimannya. Termasuk seorang mukmin itu, kata Rasulullah dalam hadisnya tadi, wa yahu min berusaha menjaga dari arah belakangnya. Kita itu terus berusaha menjaga untuk mendekatkan saudara kita, bahkan ya, doa seseorang itu kepadanya tanpa sepengetahuan jabat Allah hendaknya saudara itu tidak dia saudara minta kita, dan ini harus kita biasakan. Doakan saudara-saudara kita agar Allah berikan keistiqomahan. Ya. Jadi kadang kita menilai seseorang itu, wah wong iku enggak apik karo aku, wong ora tau bantu aku harta. Kita enggak tahu dalam sujudnya dia, ya, dalam waktu-waktu mustajabnya dia, lisannya senantiasa mendoakan kita. Dan ini seharusnya juga kita lakukan, doakan saudara-saudara kita. Tolong meskipun nama kita enggak disebut oleh dia. Karena menolong itu tidak harus menampakkan, wah aku sing nolong kan gitu. Ini juga untuk menjaga keikhlasan kita. Ono tonggone awak dewi susah, saudaranya kita susah, nggak harus kok kita menolong kemudian iki lho aku ngekei. Tapi bisa kita lewatkan orang lain. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut hadis berikutnya. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, beliau bersabda, man akala bi rajulin muslimin aklatan, barang siapa yang memberi makan dirinya atau memberi makan keluarganya dengan jalan mengorbankan orang muslim yang lainnya, dengan mengorbankan saudara yang lainnya. Ya, jadi man akala bi rajulin muslim, ibaratnya mengais rezeki dengan jalan apa tadi? Mengorbankan saudara yang lainnya. Fa innallah yut'imuhu mislaha min jahannam. Maka Allah akan memberikan padanya makanan dengan makanan seperti itu dari neraka jahanam. Wa man kusiya thauban bi rajulin muslimin, barang siapa memberi pakaian pada orang muslim, ya, atau dia memberikan makan dengan memberi pakaian dengan jalan mengorbankan itu, semua dia lakukan, dia korbankan saudara-saudaranya, maka sejatinya Allah akan memberikan pakaian dari neraka jahanam. Wa man qama rajulin maqama sum'atin wariyain fa innallaha yaqumu bihi maqama sum'atin wariyain yaumal qiyamah. Barang siapa berdiri atas orang Islam dengan keangkuhan, kesombongan,
maka Allah akan berdiri baginya dengan kesombongan dan keangkuhan pada hari kiamat. Ya. Secara umum, ya, orang yang menjadi teman kemudian pergi ke musuhnya, berbicara kepada mereka sesuatu yang tidak baik agar mendapat hadiah makanan, agar mendapat hadiah pakaian, maka orang ini akan disiksa di dalam neraka jahanam. Ini ibaratnya saiki jenengan koncoan karo kono, ya. Terus apa yang ada pada orang ini kamu sampaikan kepada orang lain, tujuannya mendapatkan bagian dari dunia, atau mendapatkan kekuasaan, atau mendapatkan jabatan, atau mendapatkan rupiah, maka sungguh akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, ini ibaratnya orang bermuka apa? 2 apa 4? Enggak kur loro lho Pak saiki Pak. Kur rene rono meneh Pak. Aduh lomong iki ngetan ngulon ya jadi bin namimah. Na'udzubillah. Diingatkan dalam hadis ini, ya, engkau bergaul dengan saudaramu ini, engkau tahu apa kurangnya, bukan engkau tutupi, justru engkau sampaikan pada yang lainnya dengan tujuan engkau agar lebih disayangi mereka, mendapatkan hadiah dari mereka, imbalan jasa dari mereka, engkau akan diazab oleh Allah dalam neraka jahanam. Dan ini kadang terjadi, ma'asyiral muslimin. Ya, ini kadang terjadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, maka berhati-hatilah, jaga diri kita dari hal-hal yang demikian ini. Ya, jangan sampai kita mengorbankan, ya, diri kita hanya ingin mendapatkan bagian dari dunia, kemudian Allah azab kita di dalam neraka jahanam. Ya, memang dunia saat ini adalah nyata, akhirat masih cerita. Lah ngono to Pak, nek ceritain rokok alah koyok-koyok ngerti, ngono kan. Memang, tetapi nanti ya dunia hanya tinggal cerita saja. Dan akhirat itulah kehidupan yang kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara hal-hal yang harus kita waspadai dan hendaknya kita pahami terkait masalah kaca tadi, cermin tadi. Kita adalah cermin bagi saudara kita. Dan nasihat dari kami juga tambahan tadi, bahwasannya karena kita ini cermin bagi saudara kita dan kita sadar saudara kita itu cermin bagi kita, lah gitu toh Pak. Awak dhewe iku cermin bagi saudara-saudara kita. Dan kita adalah cermin mereka. Cari cermin yang bagus, Pak. Nih kualitasnya ori, nggak KW, sehingga kita terset di, paham gak? Tadi kita bahas firman Allah, hendaknya engkau bersama orang-orang jujur, engkau bersama orang yang benar. Surat apa tadi? Kaum muslimin akan oleh wa ta'ala. Dan ar-rajul teman kalian dur'a itu perhatikan siapa yang dia jadi karib. Insyaallah kita nih awak yang minyak ya nih awak awak dewe barang, paham ya? Itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan
Ya, jadilah cermin yang baik dan berusahalah mencari cermin yang baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan kita mampu menjadi cermin yang baik dan mendapatkan cermin yang baik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.